Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Pilkada serentak sudah selesai. Beberapa quick count sudah menunjukkan hasilnya. Dan dari beberapa daerah kita pilih 3 daerah yang terfavorit, yaitu Solo, Surabaya, dan Medan. Solo, meski diributkan dengan isu politik dinasti, toh Gibran sukses mendapat dukungan sampai 87% untuk memimpin kotanya. Rakyat sudah memilih dan isu politik dinasti itu ternyata tidak berpengaruh terhadap Gibran. Kalau memang banyak warga yang memilih karena kecintaan warga Solo kepada bapaknya Gibran, yaitu Joko Widodo, ya gimana lagi? Ini jelas malah jadi beban berat buat Gibran. Bisakah dia sebesar bapaknya nanti atau malah tenggelam di bayang-bayang bapaknya? Kalau Surabaya sudah jelas Eri Cahyadi yang menang. Eri ini anak kesayangan Bu Risma dan sudah digadang-gadang sejak lama untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Bu Risma. Dan yang menarik adalah Eri Cahyadi ini hanya diusung satu parpol saja, yaitu PDIP, melawan seluruh parpol yang ada di pihak lawannya. Yang menarik ini Medan. Medan ini dikenal dengan mental pejabatnya yang korup. Bahkan sebelumnya ada 3 wali kota Medan yang berturut-turut jadi tersangka korupsi. Yang pertama namanya Abdillah, wali kota Medan tahun 2005 sampai 2010. Belum lama menjabat, Abdillah ketangkap KPK waktu korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Abdillah kemudian hilang, digantikan Rahutman Harahap. Korupsi lagi. Akhirnya kemudian beliau dipenjara. Warga Medan pun makin terpuruk, yang mereka pilih kok korup mulu. Sesudah Rahutman, akhirnya terpilihlah Zulmi Eldin yang berpasangan dengan Ahyar Nasution yang kemarin melawan Bobi Nasution, menantu Jokowi. Nggak lama, si Zulmi ketangkap lagi karena korupsi. Tertangkapnya 3 orang wali kota Medan ini membuat warga Medan akhirnya sadar bahwa memilih pemimpin itu nggak bisa dilihat dari etnisnya, agamanya, ataupun latar belakang pendidikannya. Mereka kemudian menggantungkan harapan pada Bobi Nasution, menantu Jokowi. Dengan harapan kalau Bobi bisa membawa semangat dan kejujuran Jokowi dalam membangun kota Medan. Nah, disinilah Ahyar Nasution melihat bahwa dukungan warga Medan terhadapnya mulai berkurang. Warga Medan masih melihat Ahyar sebagai pasangan Zulmi Eldin dan mereka kemudian trauma. Ahyar mengambil jalan yang dianggapnya jalan terbaik, yaitu mainkan politik identitas. Dan begitulah yang terjadi, entah gimana caranya. Ahyar berhasil menggandeng Somad untuk diajak kampanye politik. Padahal Somad ini sudah didaulat sebagai ustadz oleh sebagian warga. Dan sebagai ustadz seharusnya Somad bijak melihat situasi yang ada. Apalagi Somad sudah berjanji bahwa dia tidak akan terlibat dalam dunia politik. Tetapi janji tinggal janji. Somad dengan entengnya melipat lidahnya kembali. Dia dengan terang-terangan memilih Ahyar dan berkampanye untuknya di dalam sebuah video. Dan seperti biasa, bumbu-bumbunya adalah ayat memilih pemimpin muslim yang amanah. Mungkin dikiranya Ahyar Nasution yang paling amanah dibandingkan lawannya. Yang Somad tidak sadari, warga Medan sudah muak dengan politik identitas. Mereka sudah tidak percaya lagi ketika politik membawa-bawa agama. Toh dari hasil pilihan mereka kemarin ternyata pada korupsi juga. Apalagi Ahyar masih ada benang merahnya dengan wali kota sebelumnya yang tertangkap karena korupsi. Inilah yang tidak disadari oleh Somad. Dia cuma melihat dengan mata di kepalanya, tidak dengan mata di hatinya. Dan akhirnya video saat dia berkampanye dengan Ahyar menjadi viral waktu quick count mencatat Ahyar kalah dari Bobi Nasution. Seluruh Indonesia ketawa ngakak.
Dan mulailah video lama waktu Somad membayat capres Prabowo seakan-akan dia mendapat bisikan dari alam gaib muncul lagi. Pada waktu Pilpres 2019 itu, Somad dengan bangganya seakan-akan menjadi penasehat spiritual Prabowo. Mungkin dia berpikir, siapa tahu nanti kalau Prabowo jadi presiden, gua bisa jadi menteri agama. Dan Prabowo gagal menjadi presiden. Bisikan alam gaib yang dibilang Somad bahwa Prabowo bakal jadi presiden ternyata zong. Somad mungkin tidak bakat jadi peramal, padahal di sana uangnya banyak dibandingkan harus ceramah di depan ribuan orang. Kan capek, mending ngeramal satu orang tapi duitnya yang ribuan. Dari kisah Somad yang gagal maning di dunia politik itu, saya hanya ingin sedikit mengingatkan. Wahai saudaraku Somad, sesungguhnya kamu itu pintar. Pergunakanlah kepintaranmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampaikanlah ayat-ayat Tuhan itu dengan hati yang bersih dan jangan kau kotori dengan nafsu duniawi. Karena ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa kau sadari. Singkirkanlah puja-puji itu. Pujian itu seperti bisikan setan akan melemahkan. Mulailah kembali melihat ke diri sendiri. Benarkah apa yang telah kau lakukan? Dan ketika kesombonganmu nanti sudah pergi, percayalah engkau akan merasa seperti manusia yang lahir kembali. Dan ketika sudah masuk fase itu, baru aku akan mulai memanggilmu dengan diawali gelar Ustadz sebagai tanda hormat. Seruput kopinya dulu, Mat. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Untuk Cokro TV, selamat ya. Subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan beritanya makin mengedukasi, makin memberikan informasi yang berimbang, dan tentu saja selalu menjaga marwah bangsa dan negara. Agar kita bisa hidup rukun, baik, dan kemudian semua terinspirasi oleh Cokro TV.